Wah wah wah, tepat diumumkan hari ini. 3 calon dirtek yang diidam-idamkan Erick Thohir akhirnya gagal gabung. Ini dia sosok dirtek yang sedang dicari PSSI dan diumumkan bulan Februari. Kira-kira siapa ya? Simak beritanya hingga selesai. Nah, ini baru super top Marco Top. Bukan dari Belanda. Erick Thohir akhirnya bicara jujur soal pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Ini dia sosoknya yang pasti bikin kalian terkejut mendengarnya. Yes, mantap. Yakin menang sih ini lawan Australia. Pemain top Eropa umumkan siap berlaga di Australia. Ini dia pemain top Eropa tersebut. Yang pasti kalian sudah menunggu lama dengan orang ini. Waduh, fans Garuda pasti dibikin terkejut ini. Sepertinya pemain diaspora jadi tumbal atas pemecatan Shin Tae-yong. Tom Haye tiba-tiba buka-bukaan soal hubungannya dengan Shin Tae-yong. Sampai bilang begini soal ruang ganti. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan berita selengkapnya. Yang pasti bikin kalian terkejut mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. 3 calon dirtek gagal gabung, Erick Thohir umumkan dirtek baru Timnas Indonesia akhir Februari. Pencarian Direktur Teknik (Dirtek) Timnas Indonesia yang baru oleh PSSI tampaknya bukan tugas yang mudah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa 3 kandidat sebelumnya telah gagal memenuhi kriteria yang diharapkan. Namun PSSI tetap optimistis bisa mengumumkan sosok dirtek yang ideal pada akhir Februari 2025. Erick Thohir menjelaskan figur seorang dirtek tidak hanya harus memiliki pengalaman yang solid di dunia sepak bola, tetapi juga mampu memahami dan mendukung filosofi sepak bola Indonesia. Dalam rilis yang diterima Detik Sport pada Minggu 19 Januari 2025, ia menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan seorang dirtek yang bisa membawa perubahan nyata, terutama dalam menjaga konsistensi prestasi. Mencari figur dirtek yang tepat itu tidak mudah. Kita ingin sosok yang benar-benar bisa dihormati dan mengerti rencana sepak bola Indonesia ke depan. Tantangan lainnya adalah mencari dirtek yang mau tinggal di Indonesia secara penuh waktu, ujar Erick. 3 nama sempat dipertimbangkan, tetapi akhirnya tidak dipilih. Erick berharap bahwa keputusan akhir bisa diambil bulan depan. Bulan lalu ada 3 kandidat yang saya yakini, tetapi kita berubah lagi. Mudah-mudahan akhir Februari ini bisa diumumkan, tambahnya. Erick menjelaskan peran dirtek bukan sekadar memberikan arahan teknis. Sosok tersebut harus mampu bekerja sama dengan pelatih senior, pelatih U23, U20, hingga U17 untuk menyelaraskan filosofi permainan. Kita harus punya filosofi sepak bola yang konsisten. Jangan sampai prestasi hanya muncul dari generasi emas, lalu setelah itu habis. Dirtek harus mampu membangun sistem yang melahirkan generasi hebat secara berkelanjutan, tegas Erick. Selain mencari dirtek, PSSI juga tengah mempersiapkan staf kepelatihan Timnas Indonesia. Pelatih kepala Patrick Kluivert akan memiliki kewenangan untuk memilih asisten pelatih. Erick mengungkapkan bahwa rencana ini sejalan dengan upaya regenerasi dan pembinaan pemain muda. Rencananya ada asisten di tim nasional yang fokus pada regenerasi. Bukan tidak mungkin nanti mereka juga akan membantu di kelompok umur, jelasnya. Langkah PSSI ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi sepak bola nasional. Dengan filosofi yang terarah dan kolaborasi yang kuat, diharapkan prestasi sepak bola Indonesia bisa lebih konsisten. Bagaimana menurut Anda, apakah langkah PSSI ini sudah tepat? Apakah sosok dirtek baru yang diumumkan nanti mampu memenuhi harapan kita semua? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bukan dari Belanda, Erick Thohir akhirnya jujur pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menjadi sorotan setelah membahas peluang naturalisasi pemain baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Kali ini pembahasan lebih spesifik mengarah pada pemain keturunan Italia, Emil Audero, yang berposisi sebagai penjaga gawang. Nama Emil Audero mencuat setelah beberapa waktu lalu ia terang-terangan menunjukkan identitasnya sebagai keturunan Indonesia-Italia dengan menyematkan bendera merah putih di profil Instagram pribadinya. Emil yang kini bermain untuk Como 1907 di Serie A menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Namun proses naturalisasi Emil tidak sepenuhnya mulus. Meski sempat bertemu dengan Erick Thohir di Milan, hingga kini belum ada pembicaraan resmi tentang keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Terkait pemanggilan Emil Audero, sebenarnya kami belum membahasnya meski kami sudah bertemu di Milan, ungkap Erick dalam wawancara dengan media Italia Corriere dello Sport. Erick juga menambahkan bahwa keputusan ini masih membutuhkan diskusi lebih lanjut. Jika dia yakin dengan program kami, maka kami pasti bisa mendiskusikannya lebih lanjut, kata Erick. Di sisi lain, harapan untuk menaturalisasi bek asal Belanda, Mitchell Bakker, tampaknya mulai meredup. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa garis keturunan Indonesia dalam keluarganya berasal dari buyutnya. Hal ini membuatnya sulit memenuhi regulasi FIFA yang mewajibkan hubungan langsung melalui orang tua atau kakek nenek. Setelah kami cek, naturalisasi Mitchell Bakker cukup sulit karena garis keturunannya berasal dari buyutnya, jelas Erick. Kabar ini tentu menjadi tantangan bagi PSSI yang terus berupaya memperkuat skuad Garuda dengan pemain keturunan berkualitas. Kehadiran pelatih Patrick Kluivert pun diharapkan dapat membantu menarik lebih banyak talenta dari Eropa, khususnya Belanda, untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan peluang naturalisasi Emil Audero yang masih terbuka, publik sepak bola tanah air tentu berharap PSSI dapat segera menemukan solusi terbaik. Di tengah persaingan sepak bola Asia yang semakin ketat, keberadaan pemain seperti Emil bisa menjadi tambahan penting dalam membangun skuad yang lebih kompetitif. Namun, apakah pendekatan ini benar-benar solusi untuk meningkatkan performa timnas Indonesia? Atau seharusnya fokus lebih diarahkan pada pembinaan pemain muda lokal? Apa pendapat Anda tentang rencana naturalisasi pemain seperti Emil Audero? Apakah langkah ini tepat untuk memperkuat timnas Indonesia atau lebih baik mengutamakan pengembangan talenta lokal? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Patrick Kluivert sumringah, bek timnas Indonesia beri kabar baik dari kasta teratas Eropa. Calvin Verdonk, salah satu pilar utama timnas Indonesia, kembali menunjukkan kualitasnya. Dalam lanjutan Liga Belanda pekan ke-19, Minggu 19 Januari 2025, Verdonk tampil impresif bersama NEC Nijmegen. Bermain di Goffert Stadion, NEC Nijmegen berhasil menang telak 4-1 atas Fortuna Sittard dan Verdonk ikut mencatatkan namanya di papan skor. Sebagai starter sejak awal laga, Verdonk tampil solid di lini pertahanan sekaligus aktif membantu serangan. Meski awal pertandingan berjalan ketat, NEC Nijmegen akhirnya unggul pada menit ke-34 melalui gol Sami Owaisa. Namun Fortuna Sittard segera membalas 5 menit kemudian lewat aksi Rosier Lorenz mengakhiri babak pertama dengan skor imbang 1-1. Di babak kedua, NEC Nijmegen tampil lebih agresif. Gol Vito Ventro Oij pada menit ke-69 menjadi pembuka keunggulan mereka, yang kemudian disusul gol Verdonk hanya 2 menit berselang. Gol tersebut menjadi yang pertama bagi Verdonk musim ini, sekaligus membuktikan kontribusinya tidak hanya di lini pertahanan, tetapi juga dalam menyerang. NEC Nijmegen menutup laga dengan gol keempat dari Thomas Ouwejan, memastikan kemenangan 4-1. Penampilan gemilang Calvin Verdonk menjadi kabar baik bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat, Verdonk menunjukkan dirinya siap menjadi andalan di lini pertahanan Garuda. Gol ke gawang Fortuna Sittard ini juga menambah kepercayaan diri Verdonk yang telah mencatatkan 7 caps bersama timnas Indonesia sejak debutnya pada Juni 2024. Ketajaman Verdonk di level klub memberi sinyal positif, terutama jelang laga penting melawan Australia.
Dalam era kepemimpinan Patrick Kluivert, timnas Indonesia diharapkan semakin solid dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan seperti Verdonk. Penampilan Calvin Verdonk yang semakin matang tentu menjadi harapan besar bagi para pendukung timnas Indonesia. Apakah Anda percaya bahwa kehadiran pemain-pemain seperti Verdonk mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional? Bagaimana pendapat Anda tentang pengaruh Patrick Kluivert dalam membangun tim ini? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi. Dukungan Anda bisa menjadi semangat bagi Calvin Verdonk dan timnas Indonesia untuk terus berprestasi. Sambil main film, ini alasan Shin Tae-yong belum kembali ke Korea. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya mengungkap alasan dibalik keputusannya untuk tetap berada di Indonesia meski telah resmi dipecat PSSI pada 6 Januari 2025. Publik sempat bertanya-tanya mengapa pelatih asal Korea Selatan ini tidak segera kembali ke negaranya setelah tak lagi menjabat. Ternyata ada sejumlah alasan menarik yang membuat Shin Tae-yong masih menetap di tanah air. Salah satu alasan utama Shin Tae-yong belum kembali ke Korea adalah penyelesaian masalah kompensasi dengan PSSI. Berdasarkan rumor yang beredar, PSSI belum sepenuhnya membayar kompensasi pemecatan Shin Tae-yong dengan alasan beberapa target yang ditetapkan selama masa kepelatihannya tidak tercapai. Selain itu muncul spekulasi bahwa PSSI tengah mempertimbangkan untuk menawarkan posisi baru kepada Shin Tae-yong sebagai Direktur Teknik (Dirtek) Timnas Indonesia. Jika rumor ini benar, maka kompensasi penuh kemungkinan besar tidak akan diberikan karena posisinya akan digantikan dengan kontrak baru. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait mengenai kebenaran kabar tersebut. Menariknya, Shin Tae-yong tidak hanya fokus menyelesaikan masalah dengan PSSI, tetapi juga mencoba hal baru di luar dunia sepak bola. Ia menerima tawaran menjadi cameo dalam sebuah film horor komedi berjudul Ghost Soccer. Film ini mengangkat tema unik yang menggabungkan elemen sepak bola dengan cerita horor. Sesuatu yang dianggap cocok dengan latar belakang Shin Tae-yong sebagai figur penting di dunia sepak bola Indonesia. Keputusannya untuk menerima tawaran ini menurut Shin Tae-yong adalah bentuk rasa terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang selama ini memberikan cinta dan dukungan penuh kepadanya. Ini cara saya membalas budi kepada Indonesia yang sudah memberikan banyak cinta kepada saya dan sepak bola, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara. Shin Tae-yong juga menyatakan bahwa dirinya ingin beristirahat sejenak dari dunia sepak bola, meskipun banyak tawaran melatih dari klub dan tim lain yang datang kepadanya. Ia merasa perlu menyelesaikan masalahnya di Indonesia terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Rumor tentang kemungkinan Shin Tae-yong menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia masih menjadi perbincangan hangat. Jika benar, ini akan menjadi kabar besar bagi sepak bola nasional. Namun, apakah ini langkah terbaik bagi Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia? Bagaimana pendapat Anda? Apakah Shin Tae-yong sebaiknya kembali melatih atau menerima tawaran sebagai Dirtek? Tulis komentar Anda di bawah dan mari kita diskusikan bersama. Rizky Ridho dikabarkan segera gabung klub Como. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Rizky Ridho, bek muda andalan Timnas Indonesia, dikabarkan tengah dilirik oleh klub Serie B Italia, Como 1907. Spekulasi ini muncul setelah performa impresifnya di berbagai kompetisi internasional yang membuat namanya semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Eropa. Sebagai salah satu pemain muda berbakat, Rizky Ridho telah menunjukkan kualitas luar biasa. Bek kelahiran 2011 ini dikenal memiliki kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Tidak hanya tangguh dalam bertahan, ia juga sering membantu serangan dan mencetak gol penting bagi tim. Performanya yang konsisten di ajang seperti Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia semakin menegaskan bahwa ia adalah salah satu bek terbaik di generasinya. Como 1907, klub yang berbasis di Lombardi, Italia, dikenal sebagai tim yang sedang membangun kembali kekuatan mereka.
Dengan dukungan finansial dari investor besar dan kehadiran pemain tenar seperti Cesc Fabregas, Como berambisi untuk kembali ke Serie A dan menjadi kekuatan baru di Italia. Strategi mereka yang berfokus pada pengembangan pemain muda berbakat sejalan dengan potensi Rizky Ridho. Jika rumor ini menjadi kenyataan, Rizky Ridho akan menjadi pemain Indonesia yang memperkuat klub Eropa, langkah yang jarang terjadi dalam sejarah sepak bola nasional. Jika Rizky Ridho benar-benar bergabung dengan Como, dampaknya akan sangat besar bagi sepak bola Indonesia. Bermain di Eropa tidak hanya akan meningkatkan kualitas permainan Rizky Ridho secara individu, tetapi juga membuka peluang bagi pemain-pemain Indonesia lainnya untuk dilirik oleh klub-klub besar dunia. Pengalaman bermain di Serie B Italia yang memiliki intensitas dan persaingan tinggi akan memberikan Rizky Ridho wawasan dan keterampilan baru yang dapat ia bawa kembali ke timnas Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi angin segar bagi perkembangan sepak bola nasional. Meski kabar ini masih berupa spekulasi, potensi Rizky Ridho bermain di Como cukup besar. Klub tersebut saat ini sedang mencari bek muda berbakat dan Rizky Ridho memenuhi kriteria tersebut. Jika negosiasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin kita akan melihat Rizky Ridho beraksi di Italia dalam waktu dekat. Bagaimana pendapat Anda tentang kabar ini? Apakah Rizky Ridho akan sukses jika bermain di Eropa? Apakah ini menjadi tanda kemajuan sepak bola Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Tom Haye akhirnya akui hubungannya dengan Shin Tae-yong. Kabar pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI menjadi topik yang hangat diperbincangkan tidak hanya di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, tetapi juga di antara para pemain timnas Garuda. Shin Tae-yong yang dikenal sebagai pelatih dengan visi dan strategi revolusioner resmi diberhentikan pada 6 Januari 2025. PSSI mengumumkan keputusan ini dengan alasan adanya ketegangan di ruang ganti yang dianggap mengganggu keharmonisan tim. Namun, pernyataan Tom Haye, gelandang andalan timnas Indonesia, tampaknya berseberangan dengan narasi tersebut. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Tom dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya masalah serius di ruang ganti selama kepemimpinan Shin Tae-yong. Saya sangat terkejut mendengar berita ini. Sejujurnya, saya merasa semuanya berjalan baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda masalah besar di dalam tim. Justru kami merasa Shin selalu memberikan energi positif dan mendorong kami untuk bermain lebih baik, ungkap Tom. Komentar ini memunculkan tanda tanya besar terkait alasan sebenarnya di balik keputusan PSSI. Tom menambahkan bahwa selama kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia menunjukkan banyak perkembangan signifikan, baik dari segi taktik maupun mentalitas pemain. Shin Tae-yong adalah pelatih yang luar biasa. Dia selalu menanamkan semangat disiplin dan profesionalisme kepada kami. Kalau ada ketegangan, menurut saya itu hanya dinamika biasa dalam sepak bola. Itu hal yang wajar, tambah Tom. Di sisi lain, Tom tetap menunjukkan dukungan terhadap keputusan PSSI dan percaya bahwa perubahan ini didasarkan pada visi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia. Ia juga berharap kehadiran Patrick Kluivert, pelatih baru timnas, dapat membawa tim ini ke level yang lebih tinggi. Sebagai pemain, tugas kami adalah fokus bermain dan memberikan yang terbaik. Saya percaya PSSI punya alasan kuat untuk keputusan ini dan sekarang saatnya kita semua mendukung pelatih baru, katanya. Meski demikian, perbedaan pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan supporter. Banyak yang merasa Shin Tae-yong seharusnya diberi kesempatan lebih lama mengingat kontribusinya selama ini. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Pertanyaannya, apakah Patrick Kluivert mampu membawa timnas meraih hasil positif atau justru masa transisi ini menjadi tantangan yang berat? Apa pendapat Anda? Apakah keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong sudah tepat ataukah ini langkah yang terlalu tergesa-gesa? Bagikan opini Anda di kolom komentar. Dukungan dan pandangan Anda sangat berarti bagi sepak bola Indonesia. Negara rival timnas Indonesia tertarik datangkan Shin Tae-yong usai dipecat PSSI.
Pemecatan Sintayong dari kursi pelatih Timnas Indonesia memang mengejutkan banyak pihak. Meski meninggalkan catatan prestasi yang mengesankan, PSSI memutuskan mengakhiri kerjasama dengannya menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi STY digantikan oleh pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, yang diharapkan membawa tim merah putih melangkah lebih jauh. Namun kabar mengejutkan datang dari mantan pelatih Timnas Indonesia itu. Sintayong secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima banyak tawaran untuk melatih dari berbagai negara. Hal ini tentu menarik perhatian apalagi beberapa negara rival Timnas Indonesia dikabarkan menjadi salah satu pihak yang tertarik memboyong STY sebagai pelatih baru mereka. Yang pertama ada Cina. Cina disebut sebagai salah satu negara yang tertarik merekrut Sintayong. Sebelumnya mereka dikabarkan ingin menggantikan Alexander Jankovic dengan STY, namun isu ini sempat mereda setelah STY memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia pada awal 2023. Kini dengan posisi STY yang tidak lagi terikat kontrak, bukan tidak mungkin Cina kembali mencoba mendatangkannya. Kinerja Timnas Cina yang belum stabil menjadi alasan kuat bagi Federasi Sepak Bola negara tersebut untuk mencari sosok pelatih dengan rekam jejak mentereng seperti Sintayong. Yang kedua Thailand setelah gagal mempertahankan gelar juara Piala AFF 2024, posisi pelatih Thailand Masatada Isi berada di ujung tanduk. Konflik yang sempat terjadi antara Isi dan Presiden FA Thailand, Madam Pang, membuat situasi semakin memanas. FA Thailand dikabarkan tengah mencari solusi untuk memperbaiki performa tim nasional mereka. Sintayong dengan pengalamannya membawa timnas Indonesia ke level yang lebih baik bisa menjadi opsi menarik untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Thailand. Dan yang terakhir ada Arab Saudi. Timnas Arab Saudi juga disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang ingin merekrut STY. Kekalahan mereka dari timnas Indonesia pada November lalu membuat posisi pelatih saat ini, Hervé Renard, mulai diragukan. Arab Saudi dikenal memiliki dana besar untuk mendukung ambisi mereka di sepak bola. Tawaran gaji menggiurkan bisa menjadi senjata utama mereka untuk membujuk STY agar bersedia melatih The Green Falcon. Meski telah menerima banyak tawaran, Sintayong mengaku ingin beristirahat sejenak sebelum menentukan langkah berikutnya. Tawaran sangat banyak, tetapi ada beberapa hal yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, ungkapnya. Kabar ini tentu memancing spekulasi publik. Jika Sintayong benar-benar melatih salah satu negara rival, bagaimana dampaknya bagi persaingan timnas Indonesia di level internasional? Bagaimana menurut Anda? Apakah Sintayong seharusnya bertahan di Indonesia atau justru memilih tantangan baru? Yuk, tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kedatangan Patrick Kluivert, pemain naturalisasi baru, siap berlaga lawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga berat melawan Australia dan Bahrain sudah menanti dan kali ini skuad Garuda mendapat tambahan kekuatan dengan kehadiran pemain naturalisasi baru. Proses naturalisasi pemain yang digagas oleh PSSI dan didukung penuh oleh pelatih menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi tim nasional. Dua nama yang saat ini menjadi sorotan adalah Ole Romenyi dan Jairo Riedewald yang telah menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Keduanya diyakini akan memberikan dampak signifikan di berbagai sektor permainan, mulai dari lini serang hingga pertahanan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan bahwa proses naturalisasi tinggal menunggu tahap akhir, yaitu pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Dengan waktu yang semakin dekat menuju pertandingan pada bulan Maret 2025, kecepatan dalam menyelesaikan administrasi ini menjadi prioritas. Ole Romenyi yang memiliki pengalaman bermain di Eropa diharapkan menjadi ujung tombak yang tajam untuk lini depan timnas Indonesia. Dengan kemampuan mencetak gol yang mumpuni, ia diharapkan bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan, terutama Australia yang dikenal memiliki fisik kuat dan organisasi permainan solid. Sementara itu, Jairo Riedewald, pemain serba bisa yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa, diharapkan memperkuat lini tengah atau pertahanan.
Kehadirannya diyakini mampu memberikan stabilitas dan kreativitas dalam permainan timnas Indonesia sekaligus menjadi mentor bagi pemain muda di skuad Garuda. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, membuat proses naturalisasi ini berjalan lebih lancar. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa fokus saat ini adalah menyelesaikan proses untuk dua pemain tersebut, meski masih ada kemungkinan PSSI mengejar satu nama lagi untuk menambah kekuatan. Fokus kami saat ini adalah Ole dan Jairo, tetapi ada opsi untuk menambah satu pemain lagi, ujar Dito. Laga melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025 dan Bahrain di Gelora Bung Karno 5 hari kemudian akan menjadi ujian nyata bagi timnas Indonesia. Publik menaruh harapan besar bahwa dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, skuad Garuda mampu menunjukkan performa terbaiknya dan membawa Indonesia ke peta sepak bola dunia. Apakah dengan hadirnya pemain naturalisasi, timnas Indonesia akan semakin kompetitif di level internasional? Atau justru langkah ini masih menyisakan tanda tanya besar? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.